Orang yang bingung akan dirinya sendiri akan memprioritaskan cewek ke nomor satu. Sedangkan orang yang sudah tahu cewek akan pilih untuk memperbaiki diri sendiri. Weh, goblok. Lo yang memprioritaskan cewek ke nomor satu itu goblok. Topik kali ini mau bahas namanya fenomena di alay-alay sosial media yang dimana itu kayak pacaran masa bocil-bocil gitu. Pasti pernah lihat kan bocil-bocil yang pacaran di sosial media TikTok, terutama yang paling bangsa tuh TikTok. Pasti udah pernah lihat di situ dimana mereka tuh masih bocil udah pacaran. Dan itu mereka memprioritaskan cewek ke pertama karena masih embrio loh, udah pacaran aja, udah masih embrio, akalnya masih belum masih berkembang udah pacaran seperti itu. Gue aja masih sekolah aja belum pacaran, bro. Apa yang udah dapat dari pacaran gitu, gue paling bingung sih gitu. Lo pasti pernah lah melihat adik-adik kecil lo itu yang masih embrio tuh, misalnya dia tuh pacaran gitu, pasti pernah. Di sana lah akibat dari apa ya, sosial media ini ya, yang pamer pacaran nih, yang galau-galau gitu kan. Kalau nggak pacaran gitu bakal gini-gini, ini bacot. Itu sosial media juga seperti itu. Banyak sekarang tuh semacam seperti itu. Nah pasti lo pernah kan ya seperti itu. Gue juga pernah gitu Jo. Tapi gue gak seiri-iri gitu lah. Gak punya pacar ya fine, I'm fine man. Masih bisa hidup, masih bisa mangan turu. Ngapain juga gue mikirin namanya kayak gue harus punya pacar supaya gini, bisa ngewe, bisa ngentot gitu misalnya gitu. Gak perlu. Satu pacaran sange doang, mending gak usah pacaran dok. Nah itu gak bagus. Gimana pendapat seorang sosial media yang apa ya, yang mempromosikan pacaran masa bocil-bocil gitu kan. Ada mas, aku pernah lihat tuh, ada mas-mas yang nanyain, lu masih pacaran ya, atau lu pacaran ya gitu. Si bocilnya dengan santainya bilang, oh iya saya pacaran 1 bulan. Anjing, 1 bulan pacaran anjing, itu astagfirullahaladzim. Itu bocil 1 bulan aja udah pacaran anjing, masih embrio loh itu. Dia udah semacam berani mengutarakan itu karena dengan PD-nya merasa paling keren dari yang lain anjing gitu kan. Lo pernah gitu nggak lo pas bocil? Tapi kalau bocil gue masih mentoleransi karena gue juga pernah gitu, kayak wah ini pacar nih, pacar lu ini pacar lu, bla 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 bla. Gue punya pacar ini bla 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 gitu, gue pernah gitu. Tapi nggak separah zaman sekarang, karena zaman sekarang sosial media tuh sangat marak, sangat banyak yang seolah-olah mengatakan harus ini dan itulah, pokoknya seperti itu. Nah disitulah akar permasalahannya. Orang-orang pada kayak anjing, kalau nggak punya pacar, orang-orang pada mamperin pacar di sosial media. Gue gimana tuh hidup gue, masa depan gue gimana, blok. Gue goblok orang yang bilang gitu nggak usah lo dengerin lah, itu anjing tuh orang seperti itu. Yang di sini gue mau bilang satu hal, cewek itu bakal tertarik, cewek cantik atau idaman lo pokoknya bakal tertarik jika lo punya tuh hal yang dibanggakan. Misal apa, harta, status, skill, duit. Lo kalau punya itu udah selesai. Tapi bukan berarti lo merendahkan wanita kan uang ya, enggak. Wanita itu juga butuh yang namanya kayak suami yang berkualitas, kayak high value man gitulah. Bukan sekedar laki-laki ecek-ecek alay loyo gitu. No, bukan seperti itu. Wanita juga butuh pemimpin yang ideal, yang bisa memimpin lah, bukan hanya sekedar loyo, joget-joget nggak jelas itu. No, bukan seperti itu ya, kayak rambutnya di sweat. No, bukan seperti itu. Bukan sosok laki-laki yang masih itu, tidak, yang bisa mimpin lah. Jadi wajar saja. Emang lo mau punya seorang istri yang pemalas, yang bisa masak, dia tuh jorok banget, pengen lo mau kan? Enggak kan? Nah disitulah wanita juga butuh pemimpin. Makanya lo mengasah skill lo, bukan hanya memprioritaskan cewek. Lo dapet apa, blok? Memprioritaskan cewek dapat anunya apa, jembutnya atau gimana, blok? Makanya lo tuh jangan korban sange, lo ditahan lah. Nafsu ditahan, karena nafsu itu membunuhmu, coy. Seperti kan rokok kan, rokok itu membunuhmu, itu sama, nafsu itu membunuhmu, mau ke jurang-jurang kematian gitu. Dan gue punya cerita ini di sini, mau sedikit cerita tentang gue dulu tuh saat bocil dulu ya. Gue dulu tuh kenal pacaran sekitar umur 5 tahunan, 6 tahun anjing, maksudnya 8 tahun 9 tahun. Saat itu kelas 2 atau 3an itu gue kenal pacaran karena faktor lingkungan. Jadi lingkungan tuh penting, kalau ya semacam ya kayak tahu pacaran gitu-gitu, lingkungan penting. Tapi bukan berarti anda sekalian pacaran karena lingkungan anda pacaran. No, justru kalian berani beda dari yang lain, bahwa kalian itu nggak pacaran dengan teman-teman virus kalian ini pacaran. No, kalian harus berani beda, bro, beda dari yang lain, dan lo pilih fokus pada diri sendiri. Bukannya lo malah kayak wah anjing temen gue pacaran saat gue gimana cok, hidup gue hancur.
Bukan kayak gitu bro, lo itu nggak perlu begitu, nggak perlu iri dan dengki. Lo punya cinta, cinta itu bukan sekedar pacaran ngewe, no. Mending lo fokus ke dirinya sendiri, di lo sendiri dulu. Karena gue juga dulu pernah kayak gitu, cok. Pikiran kayak pas SMP nih, pas SD dulu gue mikir pas kelas 6 masa udah sunat gitu, balik gitu kan, misal udah sunat, udah ada spermnya itu. Jadi pas gue mau pindah ke SMP gini, pikir aduh anjing, kalau udah SMP pacaran aja sih bangsat. Gitu gue pikir gitu loh anjing. Udah mikir kayak udah dapat tipenya gini padahal saat itu masih loyo dan kurus, masih bungkuk, jarang olahraga, dan itu gue kayak udah berharap geeran parah gitu. Dari situ dan tiba-tiba gue mikir lagi, anjing gue kayak gini siapa yang mau sama gue, coy. Nah di situ pilihnya lo fokus ke diri sendiri dulu, perbaiki skill, dan ada yang bakal ada yang suka dari lo dari situ. Bukannya lo malah kayak masih ecek-ecek, masih skill nol, apa masih rendah, masalahnya belum high value man, lo udah kayak mikirin cewek. Lo dapat apa dari cewek? Gue juga masih fokus, kita tuh sama-sama perbaiki skill, bukan lo kayak aduh iri-iri gitu, no. Stop lo iri dengan teman yang udah pacaran. Misal umur 30-an 40 tahunan masih jomblo, enggak masalah kalau selama itu lo nyaman aja. Karena apa, di sini karena pacaran itu nggak wajib amat, dalam Islam pacaran juga dilarang kok. Nah, yang paling perlu lo hormati cewek ya, wanita yang perlu hormati adalah ibumu. Udah dibilang ibumu. Ini ada cerita dari Rasulullah SAW di mana, kalau salah mohon koreksi, ada sahabat yang bertanya, wahai Muhammad, siapa yang harus saya hormati, taati, dan bla 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 bla. Nabi Muhammad menjawab dengan ini, ibumu. Oh sini tanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Tanya lagi 3 kalinya lo jawab bapakmu. Nah di situ bapakmu perlu dihormati, walaupun karena biji-bijinya itu dari bapakmu. Gitu ceritanya. Kalau salah mohon dikoreksi lah. Di situ ibumu lah yang lo hormati, bukan yang wanita yang belum jadi milik lo udah lo hormati, goblok. Udah prioritaskan. Buat apa lo memprioritaskan orang wanita yang belum jadi milikmu? Apakah wanita itu akan memberikanmu seks atau ngewe atau rasa nikmat yang sangat nikmat? No, just itu ilusi bro. Semua yang lo rasakan ketika pacaran, ketika lo fokus ke pacaran dan lo masih cek-cekan, lo udah seperti itu, lo masih diobok-obok, lo masih kayak belum bener hidupnya, tujuan hidupnya apa. Ya itu hidup lo tuh hancur bro. Nah di saat itulah pacaran itu hanya akan menghancurkanmu. Lo akan terbuang waktu hanya untuk bucin-bucinan tai kucing. Lo pacaran tapi bisa mengontrolnya tuh bagus. Apalagi kalau lo punya udah pacaran tapi lo masih sadar lah kan apa diri lo sebenarnya itu. Sebagai manusia masih punya akal gitu kan. Ya itulah bro. Kalau pacaran umur masih kayak bocah-bocah yang gue ceritakan tadi, yang masih umur sebulanan 2 tahunan, embrio itu udah paling 1 bulanan. Nah disitulah masalahnya. Itu paling just setahun udah belum setahun udah cerai, itu udah putus itu kalau bocil-bocil tadi. Nah itu bro, lo kalau pacaran lo ya gimana ya, walaupun gue belum pernah pacaran untuk sekarang ini, nah tapi gue pernah udah lihat lah fenomena dikatakan sinetron katakan putus, ya pokoknya gitu, pacaran di umur yang masih embrio, masih belum mandiri, belum punya apa-apa yang perlu bayarkan lah kepada seorang wanita itu. Maksudnya kayak lo misal lo punya ya status, harta, skill atau apapun itu, tapi kalau lo belum punya jangan dulu lah. Apa yang bisa dibanggakan dari lo kalau lo cuman asal pacaran 1 bulan kayak bocil tadi? Apa bro? Apa bisa lo banggakan? Dan ini bukan untuk mas bro doang, ini bukan buat nona juga, bagi wanita, bagi perempuan, untuk hati-hati pilih laki-laki, nggak sembarangan laki-laki yang brengsek itu kan ada banyak seorang laki-laki yang kayak loyo, lemes dan sebagainya gitu. Nah saran gua janganlah fokus ke wanita dulu, jangan prioritaskan wanita lebih dahulu. Prioritaskan wanita nomor 1 itu adalah ibumu, karena ibumu disitulah yang akan merawatmu, rela mencium taimu, rela memopoimu, rela menyuapimu, rela merawatmu, mengandungmu. Dia yang rela, itu yang udah nyata di depan hadapanmu. Sedangkan kamu mencari wanita yang belum tentu menjadi milikmu. Ini seperti lo lihat ini di hidung lo itu ada semacam ibumu udah depan ini. Lo nyari-nyari wanita yang menutup pas buat lo, itu jalannya mana nggak ada jalannya, ini buntu, bakal muter-muter doang. Tapi kalau ibu udah di depan, udah lihat nih, tapi lo dibutakan namanya nafsu lo untuk mencari wanita yang pas, padahal udah tahu wanita yang selalu mendukung lo, maksudnya gitu. Padahal itu depan lo udah ada ibu lo yang lo hormati.
nggak perlu itu. Nggak perlu wanita yang belum jelas, yang udah bener apa, belum jelas, yang bener-bener jadi milik lo itu belum jelas, tapi di bawah udah jelas bakal menyupport lo. Nah disitulah penting yang namanya berbakti kepada orang tua. Itulah ibumu lah yang paling berhormati. Nah gitu toh. Pokoknya segitu dulu lah. Terima kasih ya udah nonton. Bye.